Vivo Y67464 yang banyak beredar di pasaran. Harganya murah, cuma 400 ribuan aja. Menurutku ini bisa jadi solusi kalau kita mau cari HP yang harganya low budget banget. Tapi sebelum kalian beli, kalian harus tahu kalau ini bukan HP ori, bukan juga HP resmi. Ada yang menyebut ini HP refurbish, HP rekondisi, atau bahkan HP KW. HP seperti ini kalau dibeli bisa dapat HP yang bagus, tentunya worth it banget, harga 400 ribuan kalau dapat yang normal. Tapi bisa juga dapat HP yang cacat, misalnya baterainya boros banget, chargingnya lama banget, sinyalnya nggak dapat atau sinyalnya lemah dan lain-lain. Saranku kalau dapat HP yang cacat kayak gitu langsung diretur aja atau ajukan pengembalian dana. Biasanya kalau kita beli di e-commerce ada garansi langsung dari e-commerce-nya. Tampilan boxnya di bagian depan ada tulisan Vivo, HiFi, dan Smart. Ada gambar HP, ada tulisan Ultra HD Photo Z67. Samping kanannya kosong, samping kirinya kosong. Di belakangnya ada stiker pabrikan Vivo Y67 Mobile Phone 4+64GB. Desain by Vivo, assembled in China, ada lambang 0700 seperti ini. Di sininya kosong, nggak ada spesifikasi selling point sama sekali. Bagian atasnya kosong, bagian bawahnya juga kosong. Saat aku unboxing, kelengkapan yang didapat pertama ada unit HP-nya, ada kepala charger yang tentunya kepala chargernya itu KW atau kepala charger OM, dapat headset, dapat USB, micro USB, masih micro USB ya, belum Type C, dan ada buku panduan. Sayangnya buku panduannya agak berbeda sama HP-nya. Di bagian belakang sini di buku panduan ada fingerprint, tapi di sini nggak ada. Di bagian depannya juga berbeda ya antara buku panduan dan HP-nya, ada sedikit perbedaan. Dengan harga 400 ribuan untuk tampilan HP-nya memang kelihatan keren banget. Di bagian depan ada sebuah kamera selfie, ada earpiece, terus ada sensor proxy, sensor cahaya, ada juga LED flash di bagian depan, jadi bisa untuk center-center lah kalau kita mau selfie pakai kamera depan. Ada juga LED saat di charging, ini bisa menyala di pojok kanan atasnya sini. Terus di bagian bawahnya ada tombol kembali, tombol home, sama tombol multitasking kapasitif. Di samping kanannya ini ada tombol power sama tombol volume. Di bagian samping kirinya ada slot SIM ya. Slot SIM-nya ini masih hybrid, 2 slot doang, belum triple slot. Di bagian atasnya ini kosong. Bagian bawahnya ada lubang jack audio, mikrofon, port charging micro USB, ada juga speaker yang lubangnya ada 6 buah. Terus bagian belakangnya ada kamera utama sama LED flash dan ada tulisan Vivo seperti ini. Ya 400 ribuan dari bodinya memang kelihatan kayak baru beneran gitu, baru beneran. Di bagian belakangnya juga mulus, nggak ada lecet-lecet. Bagian depannya juga mulus banget, nggak ada lecet-lecet sama sekali ya, memang mulus banget untuk tampilan bodinya. Di tentang ponsel HP ini nomor modelnya tertulis Vivo Y67. Pada IMEI 1, IMEI 2 versi Androidnya masih pakai versi Android 6 atau Marshmallow. Prosesornya 1,5 GHz octa-core. RAM-nya 4GB, Fantosnya pakai OS 3.0. Kemudian untuk pensimpanannya bisa kita cek di bagian RAM dan ruang penyimpanan sini. Total RAM-nya 4GB dan total ROM-nya 64GB. Wah, gede banget, 464, harganya cuma 400 ribuan aja. Tapi aku penasaran kalau misalkan dicek pakai aplikasi Device Info, memori aslinya itu akan terbaca berapa ya? Kita coba cek pakai aplikasi DevCheck dan ke bagian hardware langsung aja. Memori RAM-nya bener 4GB, berarti asli RAM-nya 4GB, tapi untuk ROM-nya ini aslinya cuma 32GB aja, bukan 64GB. Lanjut untuk spesifikasinya, HP ini pakai chipset MediaTek MT6750. Fabrikasinya masih 28 nanometer dan inti core-nya 8 core. Ya tentunya HP ini bakalan cepat panas sih, HP jadul 28 nanometer juga. Kemudian untuk GPU-nya pakai Mali T860, layarnya dengan resolusi 1232x720 pixel. Kemudian untuk sistemnya, HP ini masih pakai Android Marshmallow atau Android 6 dan udah nggak dapat update lagi. Ya kalau beli HP seperti ini memang nggak usah diupdate, nggak usah di flash, nggak usah diinstal ulang, takutnya malah error-error gitu ya. Jadi langsung dipakai aja kalau sekiranya dapat HP yang normal. Kalau nggak normal sih mending retur aja, sesuai saran di awal video tadi. Kemudian untuk baterainya, HP ini juga kapasitasnya cukup kecil ya, cuma 3000 mAh doang, nggak gede-gede banget. Dipadukan dengan fabrikasi 28 nanometer, pastinya baterainya juga terbilang cukup boros. Kemudian untuk kameranya, di bagian kamera utama ini 13 megapiksel resolusinya, ada LED flashnya juga, dan kamera depannya resolusinya 16 megapiksel.
Oke, kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Langsung dicobain aja untuk kamera belakangnya apakah bagus atau enggak. Kamera belakangnya menurutku bagus, tapi enggak seperti kamera 13 MP ya. Hasilnya sih menurutku lumayan oke, tapi memang enggak kayak kamera 13 MP beneran. Tapi untuk harga 400 ribuan ini memang worth it kameranya. Nggak bisa dibilang nggak worth it sih, karena harga HP ini cuma 400 ribuan aja. 400 ribu lebihnya dikit, nggak banyak. Kemudian kalau misalkan di zoomnya bisa dapat zoom 4 kali, dan di zoom 4 kali juga tulisannya ini kelihatannya jelas gitu. Untuk videonya HP ini bisa sampai berapa nih, kita coba lihat. Untuk videonya bisa sampai berapa, bisa 1080p 30 fps juga ya. Jadi memang worth it untuk kamera HP ini. Kameranya menurutku worth it banget untuk ukuran HP yang harganya cuma 400 ribuan aja. HP ini kalau dipakai buat sosial media, contohnya di aplikasi Facebook, lancar banget ya. Seperti ini dipakai Facebook kan lancar, worth it lah kalau misalkan dapat HP yang bagus seperti punya aku ini. Buat sosmed juga lancar, nggak ada masalah sama sekali, mantap. Ini buat sosmed Facebook. Selanjutnya buat sosmed YouTube, kita cobain juga di YouTube. Harus dicobain ya, karena YouTube itu wajib untuk hiburan sehari-hari gitu. Oke, untuk masuk YouTube agak lama, tapi setelah masuk di YouTube-nya ini cukup lancar juga ya. Setelah masuk di YouTube memang lancar-lancar aja seperti ini. Scrollnya juga kenceng, nggak delay banget gitu, tapi masih ada delay-delaynya ya buat scroll. Namanya juga HP murah, bisa dipakai selancar ini aja udah worth it banget nih. Nah, HP seperti ini biasanya cukup banyak ya minusnya. Seperti di awal video tadi aku ulangi lagi, minusnya itu biasanya ada di baterainya yang boros. Kalau misalkan dapat yang nggak bagus nih, aku bilangnya kalau misalkan dapat yang nggak bagus itu biasanya baterainya cukup boros, chargingnya lama, apalagi cas bawaannya tadi yang cas KW tadi buat ngecas itu panas banget tentunya. Terus biasanya masalah sinyalnya itu juga ada di HP-HP seperti ini, karena emailnya ada yang terdaftar di database Kemenprint, tapi ada juga yang emailnya itu nggak terdaftar di database Kemenprint. Walaupun emailnya terdaftar, tapi sinyalnya itu juga nggak sebagus HP-HP yang ori dan HP-HP zaman sekarang sih. Sinyalnya itu terkesan lebih agak lemot gitu di HP-HP seperti ini. Tapi kembali lagi tadi ya, kalau misalkan dapat yang bagus ya dipakai aja, tapi kalau dapat yang jelek ya retur aja sih, saranku kayak gitu. Oke, jadi videonya sampai di sini aja ya untuk pembahasan HP murah ini, Vivo Y67 464 yang harganya cuma 400 ribuan aja. Kalau misalkan kalian mau beli boleh-boleh aja sih, tapi siap mental ya kalau misalkan dapat yang jelek. Dan kalau kalian mau beli HP seperti ini dapat yang jelek, resikonya tanggung sendiri. Tapi ada opsi lain sih, selain tanggung sendiri tadi bisa ajukan retur ya, tapi tetap aja resikonya tanggung sendiri. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, subscribe dulu bos.